Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Jundi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia Merdeka. DR Regimen Widyo Diningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangaseo Woshio Jepang. Dan Suroso Indonesia BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Sidang pertama bertempat di Gedung Cusangi Indra, Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Regimen Ichibangaseo Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Regimen pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Saya sebagai ketua akan mengikuti jalannya sidang ini. Di samping saya ada perwakilan dari Jepang dan tentu saja seorangnya lagi seorang wakil dari Indonesia. Saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini akan dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, mari kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara. Saya harap menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kejaksanaan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena kondisi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita yang menegakkan tegak dalam beragama, yang hal yang ini merupakan cerminan dalam perketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah unsur dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan saya apapun rumusan yang saya usulkan, diantaranya satu persatuan, kedua kekeluargaan, tidak seimbang nilai dan mungkin, empat musyawarah, lima keadilan rakyat. Kemudian gagasan yang saya sampaikan mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota dimulai untuk menggagasnya. Saudara sekalian, setelah mendengar ini, selamat saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada satu, sebangsa Indonesia, dua,
kemaskulinan atau kemanusiaan 3. Kekompakan atau demokrasi 3. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan usulannya. Ada 5. Saya memberi usulan untuk memberi nama 5. Ada 5. Dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman, kita ahli bahasa akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Pada artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, negara abadi. Barangkali ada saudara yang tidak suka akan hilangkan yang 5 itu, saya boleh merasa tinggal 3 saja disebut Trisila, Trisila, suci tersebut. Dia berarti dan ketuhanan. Jika saya peras lagi dari satu maka dinamakan Satyo-Natalisme. Apa saudara sekalian setuju dengan usaha saya? Silakan mengatakan pendapatnya. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Silakan ke tempat lain dan ini menyampaikan gagasan tentang negara. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila dan Soekarno. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan Pancasila bisa diterima? Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian dasar negara yang disampaikan. Anggota sepakat untuk menyetujui pemberian dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Disampaikan, silahkan. Selamat siang hadirin, saya saksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya tidak ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ichi Bangaseo yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah disepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama PPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9 sebagai ketua dipilih IR Soekarno dan anggotanya terdiri dari DR Mohatta dan Mr. A. Maramis, Abdul Kafar, Muzakir Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin, Wahid Hasim, dan Abi Kusno Jokro Suroso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta Central.
menyangkut orang banyak, sebaiknya dan seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat sehingga tidak ada saling dirugikan.